Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1741 Pertempuran Laut. Di bagian Laut Timur, ledakan. Sebuah ledakan yang mampu menghancurkan kota-kota muncul, menyebabkan air di sekitarnya bergerak menuju pecahan-pecahan yang menyebar dengan hebat di daerah tersebut. Sebuah depresi sedalam beberapa puluh meter muncul di bawah titik ledakan, sementara gelombang setinggi lebih dari 30 meter terbentuk. Secara bersamaan beberapa makhluk melayang di sekitarnya, saling bertarung, sementara beberapa kapal di dekatnya menembakkan meriam ke arah itu. Ledakan, bola meriam lain, yang diameternya sebesar manusia dewasa, ditembakkan dari salah satu kapal itu, menuju ke arah makhluk besar yang bertarung di tempat itu. Beberapa adalah manusia dan berbentuk proyeksi jiwa, sementara yang lain adalah binatang buas dan dalam bentuk binatang, artinya mereka cukup besar untuk menjadi sasaran serangan ini. Api-api, suara-suara datang dari kapal-kapal di sekitar, sementara awak kapal ini mendukung prajurit terkuat mereka melawan lawan mereka. Di tengah hal ini, sebuah kapal pesiar berdiri diam tanpa menyerang kedua sisinya, sementara semacam penghalang aneh mencegah serangan dari kedua belah pihak yang bertempur di sana untuk mencapainya. Jika dilihat lebih dekat, orang hanya akan melihat dua orang di kapal pesiar itu. Yang satu adalah manusia, dan yang lainnya adalah binatang buas, seekor burung besar berbulu abu-abu. Itu adalah Minos dan Starclaw. Setelah berhari-hari sejak mereka melewati dekat pulau yang membuktikan terpisahnya benua dunia spiritual. Mereka telah maju beberapa ribu kilometer lagi menuju tujuan mereka. Namun, mereka masih berada di bagian paling tengah Laut Timur dan pernah terlibat konflik di tempat yang dipenuhi pelancong yang kuat dan berbahaya ini. Saat mereka sedang berlayar dengan tenang beberapa menit yang lalu, tiba-tiba kapal dari bawah laut muncul di sekitar mereka, sementara binatang laut tampak mengejar mereka. Segera setelah keluar dari air, makhluk-makhluk ini mulai berkelahi, tidak peduli jika ada orang tak berdosa di sekitarnya. Karena itu, Starclaw sudah dalam wujud binatangnya sementara Minos berdiri di haluan kapalnya, mengendalikan lingkungan sekitar untuk melindungi kapal ini. Musuh yang bertarung adalah Sage tingkat tinggi dan Demigod tingkat rendah, jadi dia ingin menghindari sebanyak mungkin terlibat dalam pertarungan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi saat dia melihat serangan terus-menerus dari satu sisi ke sisi lain datang ke arahnya, dia menjadi semakin jengkel dengan seluruh situasi ini. Minos, sebaiknya kita melanjutkan saja perjalanan kita. Mereka tidak akan menghentikan kita untuk terus maju, kata Starclaw sambil memperhatikan ekspresi wajah Minos. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan di sisinya, burung ini telah belajar banyak hal tentang tuannya. Salah satunya adalah dia adalah orang pendendam yang merasakan balas dendam. Minos mendengarkan tunggangannya dan mengepalkan tinjunya, melihat ke arah di mana binatang laut dan darat, serta manusia, sedang bertarung. Manusia terkutuk, kembalikan harta kami. Salah satu binatang laut mengatakan hal ini ketika kolom air pecah dari laut yang bergejolak menuju langit, menuju ke arah lawan di darat. Kami sudah bilang kami tidak mengambil apapun, dasar ikan bodoh. Seekor binatang darat, sejenis monyet, berteriak dengan nada sangat gelisah. Merasa tersinggung karena dituduh melakukan hal seperti itu. Salah satu manusia dalam kelompok bajak laut milik binatang darat di sana kemudian berteriak. TSK, tidak ada gunanya berdialog dengan mereka. Ikan pada dasarnya tidak punya otak. Mereka bajingan yang hanya tahu cara berenang dengan mulut terbuka dan makan. Kamu bajingan, kamu berani menghina kami? Seekor ular laut berteriak sambil memanipulasi ruang di sekitarnya, menyebabkan beberapa ujung kau menjauh dari langit seperti tombak. Avatar Laut, salah satu pemimpin kelompok bajak laut kemudian mengedarkan energinya sebanyak mungkin melalui avatarnya. Menyebabkan sejumlah besar air meninggalkan laut dan bergabung dengan proyeksi jiwanya. Bersamaan dengan itu, tubuh raksasa dengan trisula di tangannya terbentuk. Menunjukkan makhluk-makhluk ini avatar jiwa yang paling cocok dengan lautan di dunia ini. Sialan, manusia sialan itu punya teknik seperti itu? Salah satu demigod dari kelompok binatang laut berteriak. Terkejut menemukan manusia dengan teknik seperti itu. Laut merupakan wilayah di mana makhluk laut memiliki keunggulan dibandingkan makhluk darat. Namun, beberapa teknik manusia berdasarkan elemen air ada dan bisa diperkuat secara signifikan di tempat seperti ini. Bajak laut level 92 itu tertawa ketika dia mengaktifkan avatarnya. Menunjukkan kepada binatang-binatang ini aset besarnya sebagai bajak laut. Jika kamu ingin mengambil konsekuensi akhir ini, bersiaplah untuk mati. Dia berteriak sambil mengambil trisula dengan kedua tangannya. Setelah dia melakukan ini, air di area tersebut bergerak dengan cepat, membentuk sesuatu yang tampak seperti penghalang air berbentuk bola, menutupi seluruh area tempat mereka berada. Jadi begitulah cara orang-orang terkutuk itu mencuri kita. Salah satu binatang laut berteriak. Cepat, kirimkan peringatan kepada orang-orang kita di suku. Tapi pria itu tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Terlambat, ikan kotor.
Di dalam penghalang ini, tidak ada yang bisa meninggalkannya tanpa izinku. Anda telah mengejar saya, jadi tidak perlu ada di antara Anda yang kembali. Mati di sini, teriaknya sambil memutar senjatanya untuk memulai serangan gencar pada lawan-lawannya. Sementara itu, kapal-kapal di sekitar semuanya berada di dalam ruang yang tertutup penghalang air ini, termasuk milik Minos dan Starclaw. Salah satu pria di salah satu kapal bajak laut memandang keduanya dan bertanya kepada komandannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Tenggelamkan kapal pesiar itu, kata seorang pria level 89. Kami tidak membutuhkan saksi hidup. Pinjamkan aku kekuatanmu, Starclaw, kata Minos padanya sambil melayang di atas kapalnya. Ketika dia mencapai level 82, Minos mengaktifkan teknik ke-8, berubah menjadi raksasa spiritual. Kemudian beberapa lubang hitam muncul di sekitar kapalnya, membuka dan menutup seolah-olah dia tidak bisa menggabungkan tekniknya. Ledakan, salah satu bola meriam ditembakkan dari salah satu kapal di sekitarnya, menuju haluan kapal pesiar Minos. Ketika hendak menghancurkan sebagian dari kapal ini, kegelapan muncul di sekitar tempat bola ini akan jatuh, menyedotnya dan mengakhiri gangguan apapun yang mungkin ditimbulkannya. Mereka yang melihat ini tidak mengerti apa itu. Tetap saja, bukan hanya energi spiritual dari peluru meriam itu yang hilang, namun massa dan suara yang dihasilkan oleh gerakannya juga menghilang. Sementara itu, massa hitam di antara tangan Minos membesar saat bola meriam mencoba mengenai kapalnya dan menghilang. Setelah menyerap peluru meriam ke-15, bola hitam di antara tangan Minos ini tiba-tiba mulai menarik sekeliling dengan lebih signifikan. Kedua belah pihak yang bertarung di langit melihat ke arahnya, kehilangan fokus pada apa yang mereka lakukan. Pada saat itu, mereka semua merasakan tubuh mereka tertarik pada benda itu sementara kapal-kapal di sekitarnya dan bola air terdistorsi dan tertarik ke dalamnya. Manusia terkuat di area itu memandang Minos dengan aneh dan merasakan bahaya. Dia kemudian segera bertindak, serang, dia akan. Tapi Minos melipat ruang di atas lubang hitam itu sebelum orang itu selesai berbicara. Retakan, bangkitnya dataran hitam bab 1742 ledakan mengerikan. Dengan melipat ruang di atas inti lubang hitam, Minos menciptakan wilayah di ruang angkasa yang sangat tidak stabil sehingga cahaya di sekitar benda ini membelok, bersinar seperti bintang. CTM wilayah yang tidak stabil itu berguncang saat dia selesai melipat ruang, menghasilkan gelombang gravitasi ekstrim di sekitarnya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bahkan para demigod di sana mengerutkan kening saat mereka melihatnya. Apa itu? Salah satu dari mereka bertanya-tanya ketika tubuhnya tertarik ke arah benda itu, begitu pula segala sesuatu dan semua orang di sekitarnya. Ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Mengingat tarikan gravitasi yang kuat dari benda di antara tangan avatar jiwa Minos, mengingat kekuatan hisap yang kuat dari inti ruang yang terlipat itu, avatar manusia di bawah level 91 di sekitarnya hancur berantakan, sementara bahkan manusia yang lebih kuat pun menderita akibat fusi Minos. Atasi, Minos berkata sambil melepaskan benda yang bersinar terang itu dan menjauh. Karena daya tariknya terhadap segala sesuatu di sekitarnya, penghalang air dari demigod terkuat di area tersebut sebagian telah rusak. Minos segera menggunakan salah satu bukaannya untuk melarikan diri dengan kapalnya dan Starclaw. Hei, sialan, jangan lari, yang terkuat di sana berteriak ketika dia merasakan tubuhnya ditarik ke dalam benda itu, tampak jelek ke arah di mana Minos terbang, tidak terpengaruh oleh semuanya. Kontrol Minos atas fusinya meningkat seiring kemajuan panggungnya. Itu sebabnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang begitu mengerikan dan tetap bertindak bebas, tidak terpengaruh dengan cara apapun. Namun, bahkan kemampuannya pun ada batasnya. Dengan penyerapan beberapa bola meriam tingkat menengah tingkat 4, lubang hitamnya menjadi lebih kuat dari dirinya. Jadi meskipun dia tidak terpengaruh, Minos juga tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya dan tidak bisa membuka lubang cacing untuk melarikan diri dari tempat di sekitar lubang hitam itu. Dia melarikan diri dari sana dengan terbang, menggunakan sebanyak yang dia bisa dari kemampuan gerakannya dan teknik pertahanannya, tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Untuk tidak hanya melarikan diri tetapi juga menahan apa yang akan terjadi. Khawatirkan dirimu sendiri, kata Minos sambil menoleh ke belakang, melihat proyeksi raksasa itu memelototinya. Benda itu akan meledak dalam beberapa saat, jadi tidak ada makhluk yang punya waktu untuk memperhatikannya. Oh, sial, salah satu ikan di sana mengutuk para perompak itu ketika dia menyingkirkan Minos untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka lebih kuat darinya, tapi mereka tidak punya keuntungan karena tidak terlalu terpengaruh oleh benda itu. Namun, bahkan dengan lebih banyak kecelakaan di jalur pelarian mereka. Dengan fokus untuk melarikan diri dari lubang hitam dan bukan pada pertempuran mereka beberapa saat yang lalu, yang lebih kuat perlahan-lahan berhasil melawan kekuatan yang melawan mereka. Lalu, 10 detik setelah Minos kabur. Kabum! Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar ratusan kilometer berhenti, dan waktu seakan berhenti, tapi kemudian ledakan sekuat pengorbanan demigod level 92 dilepaskan, tiba-tiba meningkatkan suhu di sekitar.
Ledakan tersebut dengan cepat menyebar dari pusatnya hingga bermil-mil jauhnya, menguapkan segala sesuatu dan semua orang dalam radius tersebut. Pada saat yang sama, ledakan tersebut menyeret setiap molekul di udara ke area sekitarnya, menciptakan angin kencang yang mampu menimbulkan badai dan tsunami dahsyat. Suara ledakan ini sangat mengerikan, dan dalam beberapa menit berikutnya, ledakan itu akan menyebar ke seluruh wilayah tengah Laut Timur. Sementara cahaya yang kuat dari ledakan ini bahkan akan mencapai benua ilahi. Minos baru saja melewati setengah perjalanannya menuju benua itu. Tapi meski dengan jarak yang sangat jauh hingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menempuhnya, cahaya dari ledakan itu akan mencapai tempat itu. Siapapun di pantai barat benua ilahi yang melihat ke barat saat ini akan melihat cahaya kecil muncul selama beberapa saat dan kemudian menghilang di puncak langit. Dunia spiritual berbentuk bulat. Namun ledakan itu telah mencapai ketinggian yang sangat tinggi sehingga bahkan orang-orang yang berada jauh pun dapat melihatnya di langit. Sementara itu, bahkan zona kegelapan dan sebagian dasar laut di wilayah itu akan terkena dampak kehancuran benda tersebut. Hal ini akan menghasilkan berita di seluruh dunia spiritual dalam beberapa jam dan hari mendatang. Pada hari itu, Minos akhirnya menampilkan dirinya kepada para ahli di seluruh dunia. Menunjukkan malapetaka yang menanti mereka yang menentangnya. Wah, kami berhasil melarikan diri. Starclaw akhirnya berhasil mengatakan sesuatu setelah mereka meninggalkan lubang cacing. Berkeringat banyak. Bulu-bulunya bergetar, sementara napasnya gelisah. Beberapa saat yang lalu, mereka sempat melihat ledakan besar mendekati mereka tanpa terkendali ketika Minos akhirnya berhasil membuka lubang cacing menjauh dari tempat itu. Namun sebagian kehancuran telah mencapai mereka di dalam lubang cacing itu, dan hanya dalam hitungan milidetik. Dia dan Minos berhasil melarikan diri. Jika bukan karena keterampilan manipulasi spasial Minos yang hebat, mereka mungkin akan membawa sebagian dari ledakan itu ke tempat mereka baru saja tiba dan menderita dengan cara yang sama. Minos juga berkeringat dingin, pucat saat sudah berada di basis kultivasi normalnya. Dia kelelahan tidak hanya karena pembentukan inti lubang hitam itu, sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membuat bom lubang hitam tanpa susunan seperti yang dia gunakan di masa lalu. Teknik pertahanan dan pergerakannya juga telah memakan dirinya, yang harus dia gunakan sepenuhnya untuk menghindari penderitaan akibat senjatanya sendiri. Para bajingan itu melibatkan kita dalam semua itu. Kuharap mereka semua mati. Dia berkata dengan suara rendah, suaranya serak dan sesak. Starclaw tidak dapat menyangkal bahwa mereka pantas mendapatkannya, karena mereka telah melibatkan mereka dalam semua hal tanpa perlu. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bertanya padanya sambil melihat sekelilingnya, melihat ledakan masih terjadi di kejauhan. Ledakan seperti itu telah terjadi, namun mengingat jarak mereka, informasi masih masuk ke tempat mereka berada. Minos melihat ciptaannya sendiri dan berkata, gelombang suara yang dihasilkan oleh ledakan itu akan menghantam kita, jadi bersiaplah untuk menahannya dan istirahat sampai besok. Kami akan melanjutkan perjalanan setelah itu. Oke. Setelah itu, mereka dengan cepat mengaktifkan susunan pertahanan kapal pesiar itu, bersiap menghadapi apa yang dengan cepat mendekati posisi mereka. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1743 Malam Kedatangan. Saat Minos dan Starclaw menahan gelombang suara kuat yang melewati posisi mereka, sekelompok 3 manusia meninggalkan lubang cacing dengan ketakutan di tempat yang jauh dari tempat mereka berada. Jeritan keluar dari mulut 2 orang yang paling lemah saat mereka semua membawa luka bakar yang dalam di sekujur tubuh mereka. Armor tingkat rendah kelas 4 mereka telah menahan sebagian besar kerusakan pada tubuh mereka, tapi bahkan mereka pun sangat menderita. Karena tidak satu pun dari mereka yang memiliki pemahaman spasial sedalam Minos. Mereka semua menderita akibat ledakan dahsyat bom lubang hitam itu. Sialan, siapa bajingan sialan itu? Yang terkuat di antara mereka, pemimpin kelompok bajak laut sebelumnya, berteriak ke langit. Menahan rasa sakit di tubuhnya tanpa berteriak seperti anak buahnya. Siapa dia? Bagaimana bisa seorang sage spiritual terkutuk melakukan itu? Dia tercengang. Setelah mencuri suku ikan yang kuat, dia tiba-tiba terlibat melawan kekejian yang mampu menciptakan ledakan itu. Tidak hanya itu, seluruh krunya, kecuali orang-orang di sisinya, telah musnah. Dia telah kehilangan kapalnya. Dan yang dia tahu, saksi pencuriannya bisa saja melarikan diri dengan cara yang sama. Bahkan saat masih hidup, dia telah kehilangan lebih dari yang bisa dia terima dan sekarang bisa menjadi sasaran suku yang sangat pendendam. Karena itu, dia sangat marah pada Minos. Dia kemudian memanggil komunikator dari cincin spasialnya dan segera mengirim pesan ke sekutunya. Get, ini aku, Damon. Katanya sambil melihat kristal hijau di tangannya. Sesaat kemudian, sebuah suara datang dari benda itu. Damon, jeritan apa itu? Apa kamu membantai sebuah pulau? Haha? Itu teriakan Roy dan Len. Mereka terluka parah. Orang asing hampir membunuh kita. Apa yang terjadi? Suara itu menjadi serius dalam sekejap mata. Aku kehilangan hampir seluruh kruku. Aku butuh bantuanmu.
Sedangkan di lokasi lain, berjarak ribuan kilometer dari fokus ledakan sebelumnya. Di tempat di dasar laut itu, 5 ikan yang menyerang kelompok bajak laut sebelumnya muncul dari celah spasial, lolos dari ledakan tersebut. Seperti kelompok Damon, mereka juga menderita karena api yang mengejar mereka bahkan melalui lubang cacing. Namun, mengingat sifat akuatik mereka, pertahanan mereka jauh lebih baik daripada pria tersebut, sehingga cedera mereka tidak terlalu parah. Namun, saat Damon terkejut dan memikirkan Minos, begitu pula monster laut ini. Kami kehilangan seluruh kelompok kami. Salah satu dari mereka berteriak tidak puas, merasa ini adalah hari yang buruk bagi mereka. Lagi pula, kelompok bajak laut terkutuk itu memiliki harta kita. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang terlemah di sana, level 91, bertanya sambil melihat ikan level 93. Kami akan melaporkan kembali kepada suku tentang apa yang baru saja terjadi. Kami tahu siapa yang membawa harta kami, tapi kami harus menemukan manusia yang melakukan ini pada kami. Kata ketua kelompok dengan tegas, mengabaikan luka bakar di sekujur tubuh besarnya. Orang itu monster. Kita harus memperingatkan semua orang di suku tentang kemampuan dan penampilannya. Mungkin kita perlu memberi hadiah pada kepalanya. Beberapa hari setelah ledakan, berita kehancuran yang sangat besar mencapai pantai barat benua ilahi dan pantai timur benua tengah. Itu adalah ledakan yang mirip dengan pengorbanan demigod level 92. Kedengarannya tidak seberapa, tapi itu mengejutkan bahkan bagi demigod level 99. Bagaimanapun juga, orang yang mencapai tahap ke-10 dapat dianggap sebagai ahli puncak, individu dengan potensi untuk mencapai puncak budidaya. Bahkan jika 99,99% dari mereka tidak akan pernah menjadi lebih dari demigod, selama mereka punya waktu, banyak yang berpotensi mencapai level 97, 98, dan 99 suatu hari nanti. Jadi salah satu dari mereka bunuh diri dengan cara pengorbanan adalah hal yang mengejutkan. Terutama karena hal itu mengakhiri kemungkinan mereka suatu hari akan bereinkarnasi atau bahkan memiliki kehidupan setelah kematian. Bahkan para pembudidaya yang tidak akan pernah berada dalam bahaya dari ancaman tingkat ledakan itu pun memperhatikan ketika mendengar tentang ledakan besar di bagian tengah Laut Timur. Di bagian pantai barat Kekaisaran Grinia, sekelompok manusia dan binatang setengah ras berada di sebuah rumah kayu kecil di atas bukit. Dari sana mereka dapat melihat laut di sebelah barat dan banyak tanaman hijau di sekitar mereka. Dari tempat yang jauh dari kota manusia ini, kelompok ini mengawasi berbagai perangkat komunikasi yang ada di sana dan sesekali bersinar ketika ada suara yang datang darinya. Sesuatu telah terjadi di bagian tengah Laut Timur. Seseorang berkata kepada salah satu komunikator itu. Sepertinya ledakan yang mampu membahayakan nyawa bahkan demigod level 93 telah terjadi di area itu. Kelompok binatang sudah mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Seharusnya itu adalah manusia dan binatang yang bepergian bersama. Oh, itu mengejutkan. Tapi seberapa penting hal itu bagi kita? Item komunikasi lain muncul, dan suara itu bertanya. Entahlah. Dari deskripsi binatang laut, orang yang menyebabkan hal itu sangat mirip dengan Minos Stuart, salah satu leluhur terpilih. Suara laki-laki yang sama seperti sebelumnya, menjelaskan teorinya. CTTM jika itu benar, maka dia tidak jauh. Suara wanita terdengar dari kristal komunikasi lain. Salah satu pria di rumah itu kemudian mengambil salah satu barang tersebut dan berkata. Semuanya, bersiaplah. Yang terpilih akan tiba di pantai Kekaisaran dalam beberapa minggu ke depan, jadi aku ingin semua orang bersiap untuk menemuinya. Oke, baiklah. Aku sudah berada di posisiku selama berhari-hari. Beberapa suara muncul dari komunikator di tempat itu, ketika orang-orang dari kelompok tersebut di berbagai belahan pantai barat Kekaisaran Grinia memperhatikan komunikator mereka. Kata pemimpin mereka, kita harus menemukannya di hadapan orang-orang di faksi pemimpin keluarga. Jika dia menemukan keluarganya sebelum kita menemukannya, baik anggota keluarga kita maupun dia bisa berada dalam bahaya. Kita harus memperingatkan dia tentang rencana patriark dan tetua tingkat tinggi. Semua orang setuju, dan kelompok mereka akan segera menghentikan komunikasi untuk mengalihkan perhatian mereka ke pantai negara bagian ini. Tak lama kemudian, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang pilihan Henricus Longus, dan mau tak mau mereka berharap bisa bertarung bersama Minos. Saat dia kembali ke pekerjaannya, pemimpin faksi itu tersenyum dan melihat keluar jendela rumah kecil itu. Dengan kekuatan sebesar itu, mungkin kita bisa mengubah keluarga. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1744 benua ilahi kedatangan. Beberapa minggu kemudian, Minos dan Starclaw berada di kokpit kapal pesiar mereka saat ini ketika mereka melihat, sedikit demi sedikit, benua ilahi semakin dekat dan dekat dengan mereka. Setelah hampir 8 bulan sejak kepergian Minos dari kota kering, dia akhirnya tiba di tempat legendaris di mana beberapa orang terkuat di dunia spiritual tinggal. Beberapa minggu terakhir ini terasa tenang bagi mereka, hanya ada sedikit masalah yang menghadang mereka. Di satu sisi, Laut Timur tidak seberbahaya Laut Leluhur.
Bagaimanapun, ini adalah laut tempat jalur utama antara tiga benua besar berada. Banyak orang melakukan perjalanan dengan kapal melalui daerah ini, banyak dari mereka bahkan lebih lemah dari Minos dan Starclaw. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi banyak ancaman pembunuhan dalam beberapa minggu terakhir perjalanan mereka dan telah mencapai titik ini dalam perjalanan mereka dalam keadaan utuh. Dengan kapal pesiar berfungsi dengan sempurna. Namun saat Minos masih berada di level 80, Starclaw telah berhasil naik selama periode ini hingga mencapai level 88. Akhirnya, saat mereka mendekati wilayah Kekaisaran Grinia, Minos dan Starclaw dapat melihat ratusan kapal di sekitarnya. Beberapa kapal lebih kecil dari milik mereka, tetapi ada pula yang bahkan lebih besar dari yang ini. Kapal kargo terlihat di sana-sini. Terjadi perdagangan antar benua dan pulau, meskipun jarak antar tempat tersebut sangat jauh. Seringkali barang bernilai tinggi, produk khas dari setiap benua, diperdagangkan bahkan di tempat yang begitu jauh. Oleh karena itu, kapal seperti ini dapat dilihat tidak hanya di pesisir benua ilahi tetapi juga di sekitar benua binatang dan benua tengah. Namun, kapal kargo ini tidak banyak. Karena pada dasarnya mereka hanya membawa barang-barang tingkat tinggi, biasanya barang-barang yang hanya mampu dibeli atau dimiliki oleh pesilat setengah dewa spiritual. Namun ada banyak dari kapal-kapal besar yang awaknya membawa makhluk-makhluk dari berbagai benua yang bergerak di antara wilayah-wilayah tersebut. Tingginya permintaan terhadap jasa pengangkutan makhluk hidup antar tiga benua besar dunia ini, terutama dari tempat lain menuju benua ini. Binatang buas dari benua tengah dan benua binatang sangat diminati untuk bepergian ke tempat istimewa ini, salah satu tempat yang paling diberkati energi di dunia spiritual. Karena itu, Minos dan Starclaw dengan mudah melihat di sekitar beberapa kapal penumpang, tempat manusia dan binatang darat berada. Minos melihat salah satunya dan melihat rubah ekor 9, teringat bahwa Emlyn telah tiba di benua tengah karena perjalanan yang ingin dia dan mendiang suaminya lakukan. Sial bagi mereka, mereka telah jatuh ke tangan bajak laut segitiga darah dan kemudian menderita karena terlempar ke salah satu ujung laut utara. Jika bukan karena kemalangan itu, Emlyn dan suaminya akan tiba di tempat ini seperti binatang buas di kapal yang diawasi Minos. Apa yang akan kita lakukan? Starclaw bertanya dengan nada bersemangat. Meskipun umurnya panjang, dia belum pernah datang ke benua ilahi. Minos lalu berkata, pertama, mari kita parkir kapal kita di pelabuhan setempat. Kita akan mencapai negara tingkat tinggi yang bisa damai. Jadi untuk mencapai tempat itu tanpa melalui pos pemeriksaan mungkin akan cukup sulit. Di benua tengah, ia bisa memasuki banyak wilayah tanpa menarik perhatian karena banyaknya perbatasan di sana serta ketegangan dan konflik di beberapa wilayah. Namun, realitas benua ilahi berbeda. Hanya ada 3 negara bagian di tempat ini, dan semuanya cukup stabil. Saya pikir Anda harus melihatnya wilayah mereka hampir sama dalam ukuran dan kekayaan spiritual. Di masa lalu benua ini, hanya satu keluarga kekaisaran yang mendominasi seluruh wilayah. Namun kemudian, kaisar membagi wilayahnya secara merata kepada ketiga putranya, sehingga memunculkan kerajaan-kerajaan yang masih ada hingga saat ini. Namun sejak zaman kuno, negara-negara ini telah menjaga hubungan baik, mengikuti perjanjian lama dengan setiap generasi baru, menvalidasi kembali kontrak jiwa yang menjaga stabilitas di antara mereka. Benua ilahi begitu baik sehingga para pemimpin setempat berpikir bahwa berperang dengan negara tetangga tidak akan menguntungkan mereka. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Sial, akan lebih baik jika mereka berkultivasi dengan damai. Jelas sekali, ada orang-orang yang ambisius dan menginginkan lebih dari sekedar tingkat kultivasi yang baik. Namun, kaisar itu telah memikirkan mekanisme untuk menghentikan orang-orang seperti itu tumbuh di negara bagian anak-anaknya. Mekanismenya telah terbukti dengan baik pada waktunya. Dan tidak ada perang skala besar antara negara-negara ini yang terjadi dalam 7 juta tahun terakhir. Karena itu, setiap negara bagian punya waktu untuk fokus pada hal-hal yang berbeda dibandingkan di benua tengah. Mereka memiliki kendali yang jauh lebih efisien atas perbatasan mereka dibandingkan negara bagian di benua asal Minos. Dan masuk melalui lubang cacing di tempat di depan ini tidak mungkin dilakukan oleh kelompok keduanya. Entah mereka akan diserang secara brutal oleh salah satu pengintai di wilayah yang mereka coba lewati, atau mereka akan tetap dipaksa melewati pengawasan perbatasan. Mengetahui bahwa penduduk tempat ini mempunyai kekuasaan atas wilayah mereka, Minos memilih untuk tidak menantang keluarga Grinia yang kuat. Keluarga ini memiliki 4 dewa sepanjang sejarah mereka, sehingga mereka memiliki warisan luas yang sulit untuk hilang. Starclaw setuju dengan Minos setelah mendengar jawabannya, tidak sedikit pun khawatir harus melewati pengawasan perbatasan setempat. Benua ilahi sangat istimewa, tapi ini jelas merupakan tempat termudah untuk dimasuki dari dunia spiritual. Kemanapun mereka pergi, akan sulit memasuki wilayah tertentu. Namun, siapapun yang mampu membayar biaya lokal yang tinggi memiliki peluang bagus untuk mengakses benua yang luar biasa ini. Satu-satunya masalah benua ilahi adalah populasinya yang besar, yang meningkatkan biaya apapun yang harus dikeluarkan seseorang di sana.
Oleh karena itu, tinggal atau mengunjungi tempat terbaik bagi manusia dan binatang di dunia spiritual bukanlah untuk semua orang. Persaingan untuk mendapatkan segala sesuatu di tempat ini sangat tinggi. Dan karena banyaknya jumlah ahli, bahaya di dalam kekaisaran tidaklah kecil. Kota-kota tersebut sebenarnya cukup aman, mengingat kekuatan keluarga kekaisaran di belakang mereka. Namun hutan dan kawasan tanpa kehadiran keluarga kekaisaran merupakan zona berbahaya. Tapi Starclaw dan Minos tidak memikirkan bahaya dari lokasi ini karena mereka berdua ahli, bahkan menurut standar benua ini. Dia kemudian berkata, "Saya harap Anda dapat membayar biaya kami. Saya tidak punya kristal apapun, haha. Jangan khawatir, aku tidak miskin." Minos tertawa melihat temannya yang cukup bersemangat. Jadi, kapal mereka segera berada di antrian kapal yang menunggu untuk berlabuh di salah satu pelabuhan di kawasan pantai ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1745 Benua Ilahi, realitas lokal. Setelah tiba di pelabuhan setempat, Minos mendaftarkan kapal pesiarnya di pengawasan perbatasan, di mana dia membayar biaya tinggi untuk masuknya dia dan Starclaw. Serta kapal pesiarnya tinggal di sana di dermaga. Setelah meninggalkan beberapa ribu kristal bermutu tinggi di pos penjaga kekaisaran di Grinia, Minos dan Starclaw mendapat izin untuk memasuki benua itu. Hal seperti itu membuat mereka memiliki metode untuk membenarkan masuknya mereka ke tempat ini dan memberikan diskon jika mereka pindah ke kerajaan lain. Saat tiba di benua ilahi, seseorang harus membayar biaya yang setara dengan tingkat kultivasinya untuk mengakses wilayah tersebut. Namun ketika berpindah secara internal di benua itu, dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, ada juga biaya yang harus dibayar. Jika seseorang tidak memiliki tanda pengenal masuknya, mereka dapat ditangkap dan dikenakan denda serta berisiko harus membayar biaya masuk lagi ketika melewati perbatasan setempat. Namun dengan kartu identitas yang mereka terima, keduanya dapat bergerak dengan lancar melintasi benua, dan untuk pergi ke negara bagian lain. Mereka hanya perlu membayar 1% dari jumlah yang telah mereka bayarkan hari ini. Selain fungsi ini, segala sesuatu yang dibeli atau dijual seseorang di benua ilahi akan dicatat pada barang-barang ide ini, yang diikuti oleh semua bisnis lokal. Tanpa ide, seseorang tidak akan bisa membeli apapun. Kalau soal penjualan, kebanyakan orang di benua ini tidak akan membeli barang dari orang yang tidak punya ide, jadi ini juga akan rumit. Minos dan Starclaw diperingatkan tentang hal ini ketika melewati postingan itu, jadi mereka berdua dengan hati-hati menyimpan ide mereka. Setelah meninggalkan pelabuhan yang bukan berada di kota tetapi di dekat barak penjaga kekaisaran setempat, beberapa kilometer dari kota terdekat, Minos dan Starclaw segera menuju melalui hutan. Berencana melakukan perjalanan ke timur. Markas besar keluarga Longus mungkin berada di bagian tengah benua, di mana terdapat hutan terluas di dunia spiritual, kata Minos sambil berdiri di atas Starclaw, yang terbang dalam wujud binatangnya. Mantan kaisar benua itu telah memikirkan perbatasan antara tiga kerajaan di benua ilahi. Dia telah menentukan batas wilayah kekuasaan putra-putranya menggunakan hutan besar di beberapa bagian benua ini. Di tempat-tempat ini, kehidupan tumbuhan begitu berkembang sehingga pembangunan kota manusia menjadi rumit. Paling-paling, seseorang dapat membangun desa kecil, dan meskipun demikian, kelompok mereka harus sangat berhati-hati saat bergerak karena tumbuhan itu sendiri akan berbahaya. Hal ini juga akan mempersulit terjadinya konflik di perbatasan, yang akan memaksa anak-anaknya untuk menyelesaikan konflik baik di dalam wilayah kekuasaan mereka atau melalui dialog. Mengetahui hal tersebut, Minos mengira hutan yang dimaksud oleh pria dari keluarga Longus yang meninggalkan pesan dalam gambar Henricus Longus itu ada di kawasan ini. Di sana mereka bisa bersembunyi dari dunia luar dan hidup dengan relatif baik karena kawasan itu ramai, dan selama seseorang tidak melampaui batasan tertentu, seseorang bisa hidup dalam pengasingan. Kita sedang menuju ke sana. Tapi perhatikan jalannya. Kita sekarang berada di benua ilahi, jadi meski jauh dari markas mereka, orang-orang dari keluarga Longus mungkin mengintai di jalan kita. Mereka mungkin akan mengenaliku dengan mudah, kata Minos sambil melihat sekeliling hutan yang mereka masuki setelah meninggalkan pelabuhan itu. Kepadatan energi spiritual di udara sungguh luar biasa. Kekuatannya hampir sama kuatnya dengan kerajaan tata ruang, dan tidak ada kekurangan hukum yang harus dipahami. Di bagian tertentu benua tengah, beberapa orang tidak dapat mengembangkan pemahaman kultivasi mereka karena tidak adanya atau bahkan lebih rendahnya konsentrasi beberapa hukum alam. Tapi tempat ini berbeda, dan bahkan di hutan terdekat dengan salah satu batas benua, Minos sudah bisa merasakan kekayaan spiritual setempat. Saya pikir Anda harus melihatnya namun. Hal ini hanya akan meningkat ketika mereka bergerak lebih jauh ke pedalaman. Oke, Starclaw berkata sambil melihat sekeliling dengan hati-hati, merasakan banyak makhluk hidup tumbuhan. Tetapi juga binatang dan manusia tingkat 9 di sekitarnya. Level rata-rata dunia roh berada di antara level 49 dan 59, namun level rata-rata benua ini berada di atas level tersebut. Hanya kaum muda yang masih tumbuh di benua ilahi yang memiliki level di bawah 60.
Sebagian besar populasi lebih kuat dari itu, dan batas yang dihadapi oleh orang-orang yang paling tidak berbakat di benua ini adalah level 69. Oleh karena itu, tidak seperti benua tengah, di mana terdapat banyak orang lanjut usia dengan level 49, basis populasi lansia di wilayah ini mendekati level 69. Tapi saat Starclaw melihat tempat ini untuk pertama kalinya, dia dan Minos akan segera bertemu dengan keturunan campuran pertama di jalan mereka. Beberapa di antaranya adalah bibrida dari ras binatang yang berbeda, tapi kebanyakan dari mereka adalah keturunan campuran manusia dan binatang. Jadi ini adalah kelompok yang paling mudah dikenali dalam jumlah besar. Ketika dia menemukan pesawat pertama yang terbang di sekitarnya, Minos memperhatikannya sejenak, melihatnya untuk pertama kali secara langsung. Dia memandang seorang pria dengan sayap putih besar yang terbang sendirian menuju kota terdekat. Melihat salah satu makhluk ini secara langsung sungguh mengesankan. Dia segera mengalihkan pandangannya dari pria bersayap itu, tapi masih memikirkan orang ini. Keturunan campuran memiliki bentuk tubuh yang beragam, bahkan di bawah level 70. Di bawah level itu, mereka biasanya tidak bisa menggunakan tubuh kejinya, tapi mereka bisa menggunakan variasi karakteristik kejinya. Keturunan burung, misalnya, akan memiliki sayap bahkan dalam bentuk humanoidnya, bentuk alami yang dimiliki setiap bibrida sejak lahir. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menarik kembali sayapnya ketika mencapai level 70 ketika mereka dapat dengan bebas memanipulasi tubuh mereka untuk menjadi lebih seperti manusia atau binatang. Sementara Minos dan Starclaw memikirkan hal serupa, dengan rasa ingin tahu mengamati sekeliling mereka, seseorang memperhatikan mereka dari jauh, dengan mata terbelalak dan agak terkejut. Makhluk ini adalah keturunan campuran antara manusia dan sejenis binatang, jadi tingginya hampir 3 meter, dengan tubuh yang sangat berotot dan bulu lebat di lengan, dada, dan punggungnya. Dia menelan ludahnya dan mengaktifkan komunikator di salah satu tangannya. Teman-teman, saya yakin saya telah menemukan Minos Dwarf. Saya akan mendekatinya. Bibrida manusia dan sejenis monyet, level 84, berkata sebelum memulai pendekatan hati-hati terhadap keduanya. Namun, saat dia mulai melakukannya, Minos menyadari gerakan mencurigakan dan melihat ke arah orang tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1746. Aku berharap kamu tidak menyakiti. Minos memandang sekelilingnya dengan aneh ketika dia menyadari seseorang bergerak aneh ke arahnya dan Starclaw. Mengaktifkan mata cerahnya, Minos dengan cepat mengidentifikasi bibrida yang mendekati mereka. Tingkat 84, bibrida ini mengenali kita, tapi apa yang diinginkan seseorang di level itu jika aku melakukan pendekatan seperti itu? Dia bertanya-tanya, mengerutkan kening saat dia melihat makhluk tinggi dan berotot itu. Namun, Minos tidak cukup sabar untuk menunggu. Dia memutuskan untuk pindah bahkan sebelum dia mengatakan apapun kepada Starclaw. Starclaw merasakan tuannya meninggalkan punggungnya dan menoleh ke belakang, melihat bagian tubuh Minos menghilang melalui celah spasial. Saat itu, tubuh Minos muncul di dekat tempat hibrid itu berdiri. Minos tidak hanya mengejutkan tunggangannya tetapi juga pria yang mengira sedang mendekati targetnya dengan hati-hati. Ketika Minos muncul di belakang makhluk tersebut, dia segera mengaktifkan tekniknya dan menghentikan makhluk itu. Gravitasi kaotik, bibrida itu tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih berat dan sulit untuk digerakkan. Karena itu, tanpa disadari dia kehilangan kendali atas gerakannya dan terjatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, sebuah cincin hitam muncul di sekujur tubuhnya, menyerap energinya seperti parasit yang mencoba menghisap darahnya. Apa? Dia bertanya-tanya ketika dia menyadari dua hal ini terjadi secara bersamaan, tepat sebelum dia melihat ke arah Minos dan memahami apa yang sedang terjadi. Itulah seni melahap dan gravitasi kaotik, dia berpikir dengan binar di matanya, merasakan kekuatan luar biasa dari orang pilihan leluhurnya. Kamu, kenali dirimu sendiri. Minos berteriak sambil menekan hibrid itu ke tanah dan melayang beberapa kaki di atas pria berotot itu. Starclaw menyadari di mana tuannya berada dan dengan cepat mendekati Minos, berubah menjadi versi humanoidnya dalam sekejap mata. Minos, ada apa? Dia bertanya ketika dia mencapai sisinya. Bibrida ini mendekati kita. Saya ingin tahu motivasinya melakukan hal itu. Kita tidak dikenal di tempat ini, jadi dia mungkin musuh. Dia berkata dalam komunikasi mentalnya dengan binatang itu. Sementara itu, makhluk yang menempel di tanah itu masih diam, memperhatikan Minos dengan saksama. Manusia ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan kelompoknya. Mengingat rumor yang beredar di benua tengah dan keluarga Longus, orang-orang di kelompoknya tahu betapa mengesankannya kemampuan Minos. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu pasti betapa mengesankannya Kaisar Stuart pada levelnya. Namun merasakan kekuatan dari teknik tingkat emas Henricus Longus, manusia setengah ras dan kera itu merasakan perbedaan kekuatan yang dimiliki teknik-teknik ini karena kemampuan bawaan Kaisar Stuart. Dia jauh lebih kuat dari yang kita duga untuk seseorang di level 80. Dia pikir, jika itu terjadi ketika dia memiliki level yang lebih tinggi, lebih sedikit lagi musuh yang bisa bangkit melawannya.
Dengan pemikiran itu, pria ini tersenyum pahit dan berkata, "Saya minta maaf karena mendekati Anda dengan begitu pedas, Yang Mulia Minos Dwarf. Namun, saya tidak berharap Anda terluka. Saya adalah anggota faksi yang ingin membantu Anda memenuhi takdir Anda. Saya pikir Anda harus melihatnya beberapa dari keluarga saya mungkin tersesat dalam perjalanannya. Tetapi beberapa akan memenuhi misi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka tidak peduli seberapa besar biayanya." Minos dan Starclaw memandang pria yang berbicara dengan penuh keyakinan dalam suaranya, menyadari bahwa dia memang anggota keluarga Longus. Menyadari hal ini, Minos mau tidak mau menatap orang ini dengan aneh dan bertanya, "Apakah kamu bawahan keluarga Longus atau anggota dari garis keturunan itu?" Makhluk berbulu dan kuat itu terus merasakan efek chaotic gravity tetapi tidak mengeluh. Dia menatap mata coklat Minos dan menjelaskan, "Bukankah aneh jika kamu menanyakan hal itu? Saya adalah anggota keluarga, kerabat jauh dari nenek moyang Henricus Longus. Sayangnya, jumlah anggota keluarga telah menurun drastis selama bertahun-tahun, dan kami harus pindah beberapa kali untuk mencoba membendung kemerosotan tersebut. Salah satu langkah yang diambil nenek moyang saya untuk mempertahankan kekuatan keluarga adalah dengan mengawinkan silang dengan spesies yang kuat. Nenek moyang binatang buas saya adalah Titan Merah yang disetujui oleh nenek moyang manusia saya untuk dikawinkan. Maka jangan heran jika menemukan beberapa bibrida pada generasi keluarga Longus saat ini. Kami adalah mayoritas saat ini." Titan Merah, Starclaw mendengarkan ini dengan penuh minat, memperhatikan garis keturunan kuat dari ras binatang ini, yang memiliki bakat fisik yang hebat, dan ahli dalam kekuatan kasar. Perlombaan ini tidak memiliki batas, dan jika salah satu keturunannya beruntung, mereka bahkan memiliki peluang untuk mencapai level 100. Ini adalah silsilah yang sangat kuat. Minos mendengarnya dan mengerti. Jadi mereka sepakat untuk mencampurkan garis keturunan mereka dengan orang lain agar tidak membusuk total. Itu adalah pengorbanan yang besar bagi keluarga ini. Ini mungkin tampak seperti sesuatu yang sangat positif karena bibrida yang lahir dari campuran garis keturunan ini dapat berkembang lebih jauh dalam budidaya. Namun, bagi sebuah keluarga yang mengetahui keberadaan kerajaan tata ruang dan teknik yang ditinggalkan oleh Henricus Longus, melakukan hal ini sama saja dengan menyerahkan beberapa hal tersebut. Pertama, karena artefak yang dibuat untuk manusia tidak akan bekerja dengan cara yang sama dengan bibrida. Kedua, banyak teknik yang ditinggalkan oleh Henricus Longus tidak akan berguna karena makhluk ini tidak dapat melatih teknik tersebut. Pada akhirnya, jalur kultivasi mereka akan berbeda dengan jalur kultivasi nenek moyang mereka, jadi barang-barang yang ditinggalkan untuk membantu mereka berkultivasi lebih cepat tidak akan ada gunanya. Dengan mencampurkan silsilah mereka dengan silsilah binatang buas, para anggota keluarga Longus ini telah menyerahkan sebagian besar hal yang bisa menguntungkan mereka begitu mereka bersekutu dengan leluhur pilihan mereka. Jadi sangat mengejutkan bagi Minos untuk mengetahui hal ini, dan dia bertanya-tanya apakah makhluk ini bukan bawahan dari keluarga Longus. Begitu. Tapi sepertinya itu tidak berjalan dengan baik. Minos berkomentar dengan suara rendah. Berapa level pemimpin keluarga Longus saat ini? Level 91, itulah kultivasi sang patriark. Dia berkata sebelum menambahkan, jika Anda membutuhkan 1 dekade lagi untuk muncul, dia mungkin sudah berada di level 92 saat itu. Itu terlalu rendah. Bagaimana kalian bisa menjadi begitu lemah selama bertahun-tahun? Minos bertanya. Itu dihela nafas dan kemudian diucapkan dengan nada tertekan. Sayangnya, berkultivasi dalam pengasingan dalam jangka waktu yang lama tidaklah mudah, Yang Mulia. Masalah internal dan eksternal telah berulang kali menimpa kita dalam jutaan tahun terakhir. Kami tidak memiliki banyak kendali atas mereka dan berakhir dalam situasi ini. Jika Anda mau, saya bisa menjelaskan semuanya kepada Anda. Tapi tolong hentikan teknikmu. Saya tidak bersama sang patriark tetapi dengan sekelompok orang yang ingin mendukung Anda. Aku bukan musuhmu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1747 Kisah Keluarga Longus 1. Oh, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Lalu bicarakan tentang apa yang terjadi pada keluarga Longus. Minos berkata sambil berhenti menggunakan tekniknya pada pria itu, memberinya ruang untuk bernapas lebih baik. Yang Mulia benar-benar kuat. Dia berkata sambil menatap Minos sambil tersenyum. Tapi sebelum itu, kenapa kita tidak bergerak? Meskipun kelompok patriark sangat percaya diri, pasti ada yang mengawasi area ini untuk mencarimu. Apakah kamu punya saran? Minos setuju. Kami tidak bisa terbang seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Hal terbaik adalah bergerak di darat dan melakukan perjalanan melalui hutan. Hal ini menunjukkan arah hutan di dekatnya. Ini akan lebih berbahaya karena adanya sayuran hidup, tapi kita akan bersembunyi lebih baik dari mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menemukan kami sebelum musuh kami? Apakah faksimu lebih kuat dari musuh kami? Starclaw bertanya, membuat bibrida itu memandangnya dan menelan ludahnya. Sungguh keindahan yang luar biasa. Dia berpikir sejenak, Yang Mulia sungguh beruntung. Namun segera, dia mengendalikan nalurinya dan menjawabnya.
Senior, faksi kami lebih lemah daripada faksi Patriark. Namun, itulah mengapa kami menemukanmu lebih cepat. Sang Patriark yakin Yang Mulia akan mendatanginya, jadi dia dan kelompoknya fokus memasang jebakan bagi orang pilihan leluhur. Mereka kurang menaruh perhatian pada kekaisaran. Tapi kelompok saya lebih lemah, dan karena itu, kami harus mencoba yang terbaik dengan sedikit kemungkinan yang kami miliki. Kami tidak dapat bersaing secara langsung dengan faksi Patriark. Jadi kami telah memusatkan banyak perhatian kami dalam beberapa bulan terakhir di pantai kekaisaran, tempat kami berharap Anda akan datang. Untungnya kami menemukan Anda sebelum mereka menemukannya. Minos dan Starclaw mendengar hal tersebut dan tidak meragukan bahwa inilah memang penjelasan di baliknya. Untuk faksi yang bersahabat dengan Minos ini, satu-satunya kesempatan mereka adalah dia. Jadi hanya dengan menghubungi dia dan menggabungkan rencana mereka dengan rencana pilihan mereka yang dapat membawa mereka menuju kemenangan. Adapun kelompok Patriark, mereka hanya bisa bertindak melawan Minos jika yang lebih kuat melakukannya. Tapi yang terkuat tidak bisa menyebar untuk melacak Kaisar Stuart melalui Kekaisaran Greeny. Menempatkan terlalu banyak orang setelah Minos juga akan menjadi masalah, karena Kaisar muda ini dapat membunuh terlalu banyak dari mereka, jadi lebih baik fokus menunggunya di markas mereka. Di mana mereka dapat bertindak bersama. Dengan pengalaman luas yang dimiliki keduanya, mereka berdua percaya akan keberadaan itu. Siapa namamu? Minos bertanya padanya saat mereka bergerak melewati medan, menuju ke hutan lebat di daerah tersebut. Nama saya Nino Longus, Yang Mulia. Baiklah Nino, ceritakan apa yang terjadi pada keluargamu, ajak Minos. Sebagai seseorang yang memiliki banyak kenangan Henricus Longus, dia penasaran bagaimana keluarga ini bisa membusuk begitu banyak dan masih gagal menghentikan pembusukannya dengan percampuran genetik. Nino kemudian mulai menceritakan kisah keluarga Longus. Ketika nenek moyang kami meninggalkan kami jutaan tahun yang lalu, keluarga kami adalah salah satu organisasi terkuat di seluruh dunia spiritual. Kami mempunyai dewa manusia pertama di pihak kami, jadi kami adalah manusia terkuat. Kami memiliki beberapa demigod tingkat tinggi di pihak kami, cukup untuk memastikan dominasi kami selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, kami berkembang dengan baik, tidak ada masalah. Dan mengikuti perintah nenek moyang kami tanpa gagal. Saya pikir Anda harus melihatnya namun. Berkultivasi dalam pengasingan tidaklah mudah ketika Anda begitu kuat dan memiliki asal-usul yang istimewa seperti kami. Selama hampir 1 juta tahun, kami beberapa kali dicari oleh kekuatan yang ingin mencuri warisan kami. Banyak yang percaya bahwa kami mengalami kemunduran karena keterasingan kami setelah kepergian nenek moyang kami, yang membawa banyak tantangan bagi kami. Tentu saja kami tidak lemah saat itu, jadi kami mengalahkan hampir semua orang yang berani menyerang kami. Namun, kami kehilangan orang-orang berbakat yang bisa menjadi dewa, sehingga merusak kami. Mempertahankan tingkat kekuatan organisasi puncak yang stabil tidaklah mudah. Jika mereka tidak mendapatkan dewa baru setiap beberapa ratus ribu tahun, kerajaan tata ruang mereka akan kehilangan sebagian harta benda mereka, dan masalah alamiah dari keluarga manapun akan menyusul mereka. Tidak hanya itu, warisan genetik di dunia spiritual bukanlah suatu hal yang pasti. Orang tua dengan fisik dan bakat tingkat tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mewariskannya kepada anak-anaknya, tapi itu bukan matematika pasti. Kadang-kadang bisa saja terjadi bahwa seorang anak dari buah persatuan dua orang kultivator puncak akan terlahir dengan tingkat fisik dan bakat yang lebih rendah daripada orang tuanya. Hal ini tidak mungkin terjadi, namun bisa saja terjadi. Pada saat yang sama, memiliki anak yang sangat berbakat dan berkuasa sangatlah sulit, sehingga memiliki anak dengan bakat yang lebih rendah dapat menjadi awal dari pembusukan sebuah garis keturunan. Oleh karena itu, para kultivator yang kuat perlu melakukan yang terbaik untuk mencapai puncak kultivasi dan memiliki anak sebanyak mungkin, atau hampir pasti, cepat atau lambat. Keluarga mereka akan mengalami pembusukan. Seseorang hampir tidak dapat mengubah bakat keturunan mereka, namun setelah mencapai puncak budidaya, level 100. Orang-orang ini setidaknya dapat memastikan bahwa ahli waris mereka mencapai potensi penuh mereka. Dengan ini, talenta-talenta baru bisa bermunculan, mempertahankan kekuasaan dalam sebuah keluarga. Tanpa dewa baru dan dengan kematian talenta-talenta hebat, keluarga Longus telah mulai mengalami kemunduran pada saat itu. Kami masih kuat, tetapi 7 dewa baru telah muncul di antara manusia dalam 1 juta tahun setelah kepergian nenek moyang. Hal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada kami. Kami harus menyerah pada beberapa kontes untuk mendapatkan obat-obatan yang berharga, dan anggota puncak kami kehilangan kesempatan untuk menjadi dewa. Hal ini membuat kami semakin bersembunyi, takut kalau kami akan menarik dewa-dewa ini kepada kami dan hancur total. Karena kami bersembunyi, sulit bagi nenek moyang kami untuk menikah dengan kultivator yang sangat berbakat. Karena kami harus bersembunyi karena asal-usul kami, tidak mungkin kami dapat menarik perhatian keturunan dari keluarga yang berkuasa. Makanya nenek moyang kita terpaksa kawin dengan bawahan atau bahkan saudara jauh untuk menjaga kekuasaan keluarga. Hal ini tidak memberi kami hasil yang baik,
dan semakin sedikit bakat yang masuk ke dalam keluarga. Selain itu, perebutan wilayah dan melemahnya wilayah utara benua tengah semakin melemahkan kami, memaksa kami berpindah wilayah untuk pertama kalinya. Pada titik ini dalam sejarah keluarga Longus, kelompok kami sudah 8 kali lebih sedikit dibandingkan pada masa nenek moyang Henricus Longus, dan kami tidak lagi memiliki demigod puncak. Setiap perjalanan melalui dunia spiritual memiliki risikonya masing-masing. Tidak hanya itu, ketika mencari wilayah baru, tentu saja seseorang harus menempati ruang kosong atau ruang yang sudah ada pemiliknya. Biasanya tempat bagus seperti yang ada di Lusmaid tidak mungkin ada tanpa pemiliknya. Kami menghadapi beberapa tantangan untuk dapat membangun rumah kedua kami. Lanjut Nino sambil melewati hutan lebat dalam perjalanannya. Tetapi sekali lagi, kedamaian kita telah terganggu dan bakat-bakat baru hilang dalam pertempuran di wilayah sebelah barat benua tengah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1748 Kisah Keluarga Longus II. Di tempat itu, nenek moyang saya menghabiskan beberapa ratus ribu tahun hidup dalam pengasingan, bersembunyi dari musuh kuno, berperang melawan penduduk asli untuk mencari rumah kedua keluarga. Hal ini menyebabkan kami kehilangan sebagian dari bakat kami lagi, menyebabkan keluarga ini semakin melemah seperti yang masih kami hadapi saat ini. Setelah Patriark Longus dari generasi terakhir di tempat itu menyadari bahwa kami tidak akan pulih di sana, dia memutuskan untuk menjelajah ke benua ilahi. Di sini beliau berharap menemukan lebih banyak peluang dan cara agar keluarga kami menjadi lebih kuat. Di satu sisi, dia tidak salah dalam berpikir demikian. Dan segera setelah mereka tiba di benua ilahi, kelompoknya berhasil menetap di daerah terpencil di mana mereka dapat memperkuat kembali untuk waktu yang singkat. Namun ini adalah penguatan bagi orang-orang yang telah kehilangan momen terbaik dalam berkultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang merangsang bagi yang lebih muda. Bakat kami tidak begitu bagus saat itu, dan tanpa munculnya seseorang yang luar biasa, peningkatan dari para tetua tidak akan banyak berpengaruh. Kebanyakan dari mereka sudah sangat tua, dan ketika mereka mati, kemajuan singkat itu telah hilang, dan sekali lagi, kita melemah. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh sambil bergerak ke depan Minos dan Starclaw. Bisa dibilang, permasalahan kelompok yang bermigrasi dari benua tengah ke tempat ini sama dengan permasalahan penduduk kuno wilayah utara benua tengah di era saat ini. Para mantan pemimpin wilayah tersebut, berdasarkan contoh dari mantan penguasa kerajaan salju, kerajaan akhir, dan pulau batu, bahkan ketika wilayah tersebut mengalami kemajuan dan peluang muncul. Mereka tidak mengalami kemajuan sebanyak yang bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka telah menua di akhir tahap ke-6, dan bahkan setelah mencapai tahap ke-7, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh dari itu. Di satu sisi, mereka terjebak dalam kemacetan yang biasanya tidak dihadapi oleh orang-orang dengan karakteristik lain. Hal serupa terjadi pada keluarga Longus. Meskipun beberapa anggotanya telah tumbuh lebih kuat setelah tiba di benua ini, karena sebagian besar dari mereka telah melewatkan momen terbaik dalam berkultivasi. Mereka tidak pernah dapat benar-benar berkembang. Bahkan yang lebih muda pun tidak berkembang pesat, karena bakat mereka tidak lagi menjanjikan. Seperti yang sudah dikatakan, nilai bakat dan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dijamin. Setelah jutaan tahun dilemahkan, orang-orang di keluarga ini, yang sebagian besar memiliki talenta tingkat emas, akhirnya diturunkan peringkatnya. Ketika mereka tiba di benua ilahi, satu-satunya yang memiliki bakat tingkat emas adalah para tetua. Pada saat yang sama, semua orang memiliki bakat tingkat perak. Dengan talenta yang lebih buruk, meskipun beberapa dari mereka masih cukup muda untuk memanfaatkan peluang, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dari kerabat mereka yang lebih kuat. Hasilnya sudah jelas. Begitu para tetua tewas saat mencapai batas usia mereka, keluarga menjadi semakin lemah. Saat itu, nenek moyang saya akhirnya berhasil mencampurkan garis keturunan dengan ras binatang yang kuat dan juga bersahabat dengan kami. Hal ini membawa bakat baru ke dalam keluarga setelah beberapa generasi. Tetap saja, perang memperebutkan obat tingkat ilahi yang terjadi di dekat tempat tinggal kami 180.000 tahun yang lalu melenyapkan hampir setengah dari keluarga kami. Dia menghela nafas saat mengatakan itu. Setelah itu, tidak ada lagi yang berhasil, dan keluarga telah melemah hingga saat ini, di mana pemimpin kita adalah demigod level 91. Setelah mendengarkan cerita pria itu, Minos dan Starclaw akhirnya mengerti bagaimana pewaris seorang dewa telah melemah hingga beberapa dari mereka mengkhianati kepercayaan leluhurnya. Itu adalah perjalanan yang berliku, komentar Starclaw. Jadi kamu benar-benar berkomitmen untuk hidup dalam bayang-bayang begitu lama. Aku tidak menyangka kamu melakukan itu. Minos berkomentar, saat Henricus Longus meninggalkanmu, dia mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sayangnya, kemampuannya tidak sesederhana itu. Saya pikir Anda harus melihatnya. Dia bisa melihat sesuatu dari masa depan yang jauh, tapi itu di luar kendalinya. Biasanya dia mendapat penglihatan ini saat tidur dan tidak bisa mengendalikannya. Apa yang dia putuskan untuk dilihat sendiri tidak melampaui zamannya. Paling-paling, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk memprediksi beberapa ribu tahun ke depan.
Selain itu, dia hanya bisa melihat karena keberuntungan. Jadi dia berpikir bahwa pada suatu saat, keluarga itu akan berhenti mengasingkan diri dan akan menjelajah dunia luar. Mereka akan melanjutkan dengan tujuan menghadapi ancaman terhadap dunia ini namun akan menggunakan cara mereka sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dia tidak menentang hal itu, jadi dia tidak membuat keturunannya bersumpah bahwa mereka akan hidup mengasingkan diri selamanya. Sepertinya mereka lebih setia pada nasihatnya untuk tetap mengasingkan diri daripada yang dia kira. Komentar Starclaw pada pidato Minos, agak terkesan. Mendengar ini, Nino menoleh ke belakang dengan ekspresi aneh dan bertanya. Jadi kita tidak seharusnya hidup mengasingkan diri selama ini? Iya, dan kamu tidak. Tidak mungkin nenek moyangmu bisa memaksamu melakukan hal itu. Paling-paling, dia berhasil membuat rakyatmu menganggap ancaman yang pada akhirnya akan menjadi prioritas, kata Minos. Starclaw memikirkan sesuatu dan bertanya. Tetapi jika dia tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti semua yang dia inginkan. Mengapa dia memberitahu kerabatnya tentang ahli warisnya? Bukankah itu akan menempatkan dia dalam risiko? Seperti kamu saat ini, Minos memahami pertanyaan Starclaw dan berkata ketika dia dan Nino memperhatikannya. Henricus Longus tahu bahwa ada kemungkinan anggota keluarganya tidak akan tinggal di pengasingan, yang menurutnya terbaik untuk keluarga, jadi dia menyarankan mereka untuk melakukannya. Tapi ada juga kemungkinan mereka akan mengkhianatinya dan berbalik melawanku. Namun, dia tetap memberitahu mereka bahwa suatu hari saya akan muncul. Kenapa dia melakukan ini? Sebab, ia mampu memaksakan keinginannya kepada keturunannya untuk melawan ancaman yang telah diramalkannya. Karena itu, dia berpikir bahwa membuat orang-orang ini sadar akan keberadaanku akan lebih membantu daripada menghalangiku. Jika keluarga itu tetap ada ketika saya mencari mereka, setidaknya saya akan memiliki orang-orang yang peduli dengan ancaman ini. Bahkan jika mereka tidak menguntungkan saya, seperti yang dia inginkan, mereka setidaknya akan bekerja melawan musuh bersama ini. Minos menarik napas dalam-dalam dan berkata, Henricus Longus adalah seorang dewa. Dia ingin mempersiapkan kita menghadapi kemungkinan terburuk sehingga kita tidak mati tanpa setidaknya memiliki sarana untuk melindungi diri dan berperang. Namun jika kita tidak membantu diri kita sendiri, itu akan menjadi masalah kita. Dia melakukan lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Dia bertindak jutaan tahun sebelumnya untuk sesuatu yang tidak akan pernah menimpanya. Bagaimana ancaman pemberontakan bisa membuatnya khawatir? Jika itu terjadi, garis keturunannya akan terhapus. Dan sejujurnya dia tidak akan peduli lagi dengan semua ini. Itulah mentalitas seorang dewa, sebagai seseorang yang tumbuh di keluarga Longus. Henricus telah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan rumah tangganya dan memastikan mereka mendapat bantuan dari kandidat terbaik yang bisa dia temukan untuk menjadi wakilnya. Namun wakil itu dan keturunannya harus bekerja secara harmonis. Jika mereka tidak melakukan ini, maka dia hanya bisa menyesalinya dari luar. Tugasnya adalah memperingatkan dan memberi mereka senjata yang akan mereka gunakan. Selain itu, hati nurani ilahinya tidak peduli. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1749 rencana. Saat dia meninggalkan dunia ini, Henricus Longus mencuci tangannya dan mendoakan semoga kita beruntung, kata Minos, membuat Starclaw dan Nino mengerti bahwa pikiran seorang dewa tidaklah sederhana. Itu masuk akal, pikirnya. Nino terkesan mendengar sedikit dari leluhurnya, meskipun dia praktis meninggalkan mereka demi keberuntungannya sendiri setelah meninggalkan mereka dengan misi itu. Meski mengetahui hal tersebut, ia tetap memandang Henricus Longus sebagai sosok legendaris yang sangat ia hormati. Bukanlah posisinya untuk menghakimi pikiran seorang dewa. Bagaimanapun, nenek moyang telah berbuat banyak untuk kita. Kitalah yang telah mengecewakannya. Dia berkata dengan malu, mengetahui bahwa Minos memiliki ingatan tentang pria ini. Saya minta maaf, seluruh situasi ini seharusnya tidak terjadi. Kita harus berada di pihak yang sama. Minos mengangguk. Apakah menurutmu ancaman yang diperingatkan oleh leluhur terlalu dekat dengan kita? Dia meninggalkan pesan sebelum pergi yang mengatakan bahwa sesuatu akan segera terjadi setelah kamu menemukan kami. Ucap Nino sambil menatap Minos. Sayangnya, kita tidak tahu apa arti waktu singkat bagi leluhur. Dia berada di dunia spiritual selama lebih dari 50.000 tahun. Minos mendengarnya dan tersenyum pahit. Tidak selama yang kamu bayangkan. Pasti puluhan hingga berabad-abad, tidak lebih dari itu. Tetapi itu mengerikan. Kami belum siap menghadapi hal itu, Yang Mulia. Dia berkata dengan khawatir, merasa ini semua terjadi sangat tiba-tiba. Itu di luar kendali kami. Kami hanya bisa menghadapi apapun yang menghadang kami. Minos setuju bahwa mereka tidak siap. Tetapi jika kami beruntung, kami akan mendapat bantuan. Sebuah keluarga berdaulat dari benua tengah sudah berkomitmen untuk membantu kami. Selain itu, saya yakin saya bisa menghubungi organisasi lain sebelum kita menghadapi penjajah. Apakah itu cukup? Aku tidak tahu. Yang Henricus Longus ramalkan hanyalah datangnya ancaman ekstrateritorial yang mampu membahayakan seluruh dunia spiritual. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya.
StarClaw tidak menyukai itu. Lalu bagaimana kita mempersiapkannya? Minos menjawab dengan tulus. Bayangkan saja musuh kita adalah dewa dan bersiaplah seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Ketika saatnya tiba, kita akan menemukan kebenarannya. Neguk, keduanya merasa sedikit takut tetapi pikiran mereka segera teralihkan ketika Minos bertanya. Mengganti topik pembicaraan, apa rencana kelompokmu, Nino? Dari perkataanmu tadi, kalian tidak cukup kuat untuk melawan kelompok bapak leluhur. Nino terdiam sejenak lalu berkata, pemimpin saya punya beberapa rencana. Pertama, dia ingin membawamu ke pihak kami. Tidak semua orang di keluarga Longus menentang Anda, jadi kami tidak ingin Anda melihat kami semua sebagai musuh. Kami tidak ingin keluarga ini berakhir dalam konfrontasi antara kelompok Anda dan kelompok bapak leluhur. Kedua, dia telah menghubungi beberapa sekutu untuk mendukung kami. Kami ingin membentuk kelompok yang cukup kuat agar sang patriark berpikir dua kali sebelum memulai pertarungan melawan Anda. Kami mencari pengaruh untuk menggerakkan hati para pemimpin keluarga. Oh, jadi kamu ingin berdialog? Minos bertanya. Secara logika, rencana ini tidak buruk, hanya dari risikonya. Kekuatan persuasi sangat penting dan dapat menggerakkan kepentingan. Namun, dia, Minos, bukanlah orang yang suka berbicara dengan orang yang mengancamnya. Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak berdialog, kita hanya akan semakin melemahkan diri kita sendiri, dan ancaman terhadap kita akan semakin besar. Ucap Nino dengan tulus. Banyak di antara kita yang rela mati demi nenek moyang kita, tapi banyak pula yang takut mati. Yang mulia, saya pikir Anda harus melihatnya, saya sendiri mengkhawatirkan keluarga saya. Padahal saya bersedia berperang melawan penjajah. StarClaw memandang Minos, mengetahui bahwa orang ini tidak begitu saleh. Minos menutup matanya, dan saat dia membukanya, beberapa pedang spiritual muncul di sekitarnya, jatuh di pepohonan yang menuju ke arahnya. Astaga, saya tidak tertarik menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, tetapi mereka yang mengancam saya tersesat. Hukuman mereka adalah kematian, Minos berkata dengan tegas. Ketika organisme hidup di sekitarnya gemetar ketakutan dan kesakitan karena tindakan tegasnya. Nino melihatnya dan menyadari betapa canggihnya pedang spasial Minos. Di tengah hal ini, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada Kaisar Stuart mengenai keinginannya untuk membalas dendam terhadap kelompok patriark. Dia dengan tulus percaya akan lebih baik menyelesaikan semuanya dalam dialog dan memberikan kesempatan kepada kelompok tetua keluarga terkuat. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya demigod di keluarga. Apakah pantas kehilangan mereka? Tapi dia tidak akan mempertanyakan Minos. Selain lebih lemah, dia juga setia pada Henricus Longus dan orang pilihan Tuhan itu. Selama Minos tidak mengincar orang yang tidak bersalah, dia tidak akan keberatan dengan keputusan orang tersebut. Begitu. Tapi bagaimana kita melakukan itu? Nino bertanya ketika mereka berjalan melewati organisme tumbuhan yang mendekati mereka beberapa saat yang lalu. Saya akan mengikuti rencana pemimpin Anda, tapi sedikit berbeda, kata Minos. Kami akan mendapatkan tentara bayaran yang baik dan meningkatkan pengaruh kami. Kami akan bertarung setelah memisahkan sekam dari gandum. Nino tahu bahwa Minos harus memiliki sumber daya yang melimpah untuk menyewa tentara bayaran, sesuatu yang tidak mampu ditanggung oleh rekan-rekan faksinya. Karena itu, katanya, jika itu masalahnya, saya punya beberapa tempat bagi Anda untuk mempekerjakan orang-orang ini. Minos mengangguk setuju, menunjuk orang ini untuk membimbing mereka ke kelompok tentara bayaran. Kata Nino, ada kelompok di kota, tapi ada juga yang tinggal lebih terisolir dan mendapat kontraktor di poskonya di luar kota. Saya tahu dua kelompok di mana kita bisa mendapatkan tentara bayaran tingkat tinggi. Apakah kamu tidak keberatan? Ya. Apakah mereka memiliki tentara bayaran level 89? Saya bermaksud hanya mempekerjakan laki-laki di level itu, kata Minos. Tingkat 89. Nino terkejut dengan hal ini karena itu adalah level maksimum tentara bayaran di benua ilahi. Hanya sedikit orang di level itu yang mau menjual jasanya, jadi menemukannya tidaklah mudah, apalagi murah. Saya tahu beberapa, tapi mempekerjakan mereka tidak murah atau mudah. Ucapnya sambil menatap Minos dengan serius. Aku tahu, ayo kita temui mereka. Minos tersenyum. Langkah baiknya jika kita bisa mempengaruhi beberapa demigod spiritual, tapi menurutku itu akan sulit dilakukan. Jadi kelompok mereka terus bergerak ke dalam hutan itu. Dengan Nino mengesampingkan gagasan untuk memiliki para demigod di pihak kelompoknya karena tidak ada berita tentang orang-orang seperti itu yang menjual jasa mereka. Untuk saat ini, fokusnya adalah pada sage spiritual tingkat tinggi. Jadi dia dengan cepat mengubah arahnya menuju kelompok yang berjarak beberapa hari dari mereka. Di tengah jalan, dia mendapat izin dari Minos untuk menyampaikan kepada rakyatnya bahwa dia sudah berada di pihak yang terpilih. Dengan begitu, tak lama lagi, beberapa anggota faksi mereka akan bergerak ke arah yang sama dengan yang mereka tuju. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1750 pilar masa depan Dataran Hitam. 3 hari kemudian, setelah meninggalkan wilayah pesisir Kekaisaran Grinia, kelompok Minos, StarClaw,
dan Nino akhirnya mencapai titik pertama di mana mereka akan berhenti untuk menyewa tentara bayaran. Namun sebelum melakukan hal tersebut, kelompok mereka diberhentikan di sebuah kamp kecil di mana kelompok Nino lainnya yang berada di dekatnya baru saja tiba. Setelah Nino berkomunikasi dengan orang-orangnya tadi, beberapa anggota keluarga Longus ini datang ke tempat ini untuk bergabung dengan kelompok Minos. Di antara mereka, pemimpin faksi pendukung Minos juga ada di sana. Yang terpilih, senang bertemu denganmu. Pemimpin faksi itu, level 86, mengatakan ini dengan nada emosional. Kami sudah lama menunggumu. Kami sudah mendengar banyak teori dan cerita tentang kedatanganmu. Tapi kami tetap setia pada permintaan nenek moyang dan siap membantumu. Minos memandang pria yang memiliki sayap merah besar dan indah di punggungnya dan berlutut di depannya, menyukai posisi orang-orang ini. Bersama dengan pemimpin faksi itu, 8 sage spiritual tingkat menengah lainnya antara level 84 dan 86 ada di sana untuk bergabung dengan kelompoknya. Fermo, berdirilah. Kamu dan kelompokmu tidak perlu bersikap seperti ini sekarang. Minos berkata kepada pemimpin keturunan campuran ini. Dia tersenyum, karena dengan orang-orang ini, dia bisa meningkatkan kekuatan kerajaan dataran hitam begitu dia kembali ke benua tengah. Minos telah memasang segel pada masing-masing dari mereka, sesuatu yang dia katakan kepada orang-orang ini beberapa saat yang lalu ketika mereka muncul di pinggiran kampnya. Karena para pemimpin keluarga Longus memberontak melawannya, dia membutuhkan jaminan ini. Karena Bibrida ini setia kepadanya, mereka tidak mempersulitnya dan semuanya telah menerima segel ilahi Minos. Apa yang kita lakukan sekarang? Salah satu dari 3 wanita dalam kelompok itu bertanya pada Minos. Nino membimbingku ke kelompok tentara bayaran terdekat. Kita akan berangkat ke kelompok itu saat fajar untuk mencoba membawa beberapa sage yang kuat ke pihak kita. Kata Minos sambil memperhatikan wanita setinggi 2,4 meter itu. Bibrida pada dasarnya berukuran besar dan tumbuh lebih tinggi seiring bertambahnya kuat. Sebagai manusia berlevel tinggi, semua makhluk di dekat Minos dan Starclaw berukuran cukup besar, bahkan dalam bentuk aslinya. Berapa banyak orang yang ingin dipekerjakan oleh Yang Mulia? Fermo Longus bertanya. Dari 10 hingga 20 sage tingkat tinggi. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk mencoba berbicara dengan para pemimpin keluarga Longus saat ini. Jumlah ahlinya tidak buruk dan jika ditambah dengan manusia dan binatang yang sudah diperoleh kelompok mereka, mereka akan memiliki sejumlah sage spiritual yang kira-kira mirip dengan faksi Patria. Namun, mereka tetap tidak memiliki demigod. Bagaimana kita akan menghadapi para pemimpin keluarga? Nino memberitahuku bahwa Yang Mulia ingin melawan dan menyingkirkan para tetua terkuat dari kekuasaan. Seorang pria level 85 dengan mata ikan dan tubuh kurus bertanya, kata Minos. Kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Apalagi jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat untuk saya pikir Anda harus melihatnya namun menghadapi para demigod tingkat rendah ini dalam kondisi yang tepat tidak akan menjadi risiko sebesar yang Anda bayangkan. Namun, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang ini, jawablah satu hal. Apakah para pemimpin keluarga Longus tahu tentang pergerakanmu? Iya dan tidak. Mereka tahu kita menguntungkan yang terpilih. Tetap saja, mereka meremehkan kita, jadi mereka mungkin tidak tahu semua yang kita lakukan. Seseorang di sana berkata, Fermo berkomentar. Mereka mungkin tahu kita melakukan sesuatu, tapi itu saja. Anda adalah minoritas dalam keluarga, jadi peluang kita tidak besar. Mereka menjadi minoritas bukan karena mereka Bibrida, melainkan karena mereka berada di pihak yang terpilih. Beberapa Bibrida dalam keluarga ini bersifat netral, sementara yang lain, di antara mereka yang terkuat, berada dalam kelompok Patria. Meskipun ada celah dalam hubungan antara Bibrida dan manusia murni dalam keluarga ini. Beberapa makhluk serupa di depan Minos percaya bahwa seluruh keluarga akan mendapat manfaat jika mereka mengambil apa yang menjadi milik orang pilihan Henricus Longus. Karena itu, kelompok Fermo tidak mengesankan. Kalau begitu, kita akan menggunakannya untuk melawan mereka, kata Minos. Saya ingin bagian dari kelompok Anda di markas besar keluarga Longus mengawasi para tetua yang lebih kuat ini dan mencoba mencari tahu apa yang mereka persiapkan untuk saya. Sementara itu, kita harus mencari cara agar aku bisa masuk ke markas tanpa menarik perhatian musuhku. Jika kita dapat menyerang mereka secara tiba-tiba, kita dapat mendemobilisasi sebagian dari kelompok mereka dan mencapai tujuan kita dengan sedikit pertumpahan darah. Berurusan dengan demigod sangatlah sulit, tetapi serangan terkoordinasi memiliki banyak potensi. Bahkan dengan hanya sage spiritual di pihak kita, kita memiliki peluang melawan mereka. Orang-orang itu mendengarnya dan tidak membantah ketertarikan Minos. Tapi dia tahu apa yang ada dalam pikiran beberapa orang itu dan mengatakannya sebelum ada yang bertanya padanya. Soal dialog, kami tidak akan berdialog dengan orang-orang yang lebih kuat dari kami dan mempunyai niat buruk. Mereka tidak akan pernah mendengarkan apa yang kami katakan. Mereka hanya akan melakukan itu jika mereka yakin tidak punya peluang untuk menang.
Tapi sejujurnya aku lebih suka memiliki mayat seorang demigod daripada demigod yang tidak 100% berkomitmen untuk berada di sisiku. Selain itu, saya tidak bisa mentolerir orang-orang yang telah membahayakan saya seperti Patriark Longus ini. Tahukah kamu dia mengancam akan memberitahu dunia tentang kerajaan tata ruangku? Jika itu terjadi saat aku tidak menjadi demigod, itu akan menghancurkan kerajaan yang kubuat. Pada saat itu, semua perencanaan dan kerja keras yang telah saya lakukan selama beberapa dekade untuk menciptakan kekuatan untuk mempertahankan dunia ini akan hilang. Mereka mendengarnya, dan meskipun mereka tidak suka harus menjalankan misi pembunuhan terhadap para pemimpin mereka tidak bisa tidak setuju dengan kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Sang Patriark. Kebenaran tentang kekayaan Minos memang sesuatu yang rumit untuk dibicarakan tanpa memancing kebencian penguasa itu. Bisa dibilang, lebih masuk akal jika para demigod ini tidak berada di sisinya daripada mengambil risiko jika salah satu dari mereka membicarakan kerajaan tata ruang. Vermo lalu berkata, saya hanya meminta Yang Mulia tidak menyerang mereka yang lemah dan tidak bersalah. Banyak anggota keluarga yang netral mengenai hal ini dan dapat diyakinkan untuk memihak kami. Kita akan melihatnya setelah menangani sampah di kepemimpinan keluarga Longus, kata Minos. Tapi jangan khawatir, sisa keluargamu akan berkembang di bawah kepemimpinanku. Setidaknya sampai ancaman besar yang diprediksikan oleh nenek moyang Anda menimpa kami. Setelah itu, saya tidak bisa menjamin apapun lagi. Cerita bersambung.